Salam, saudara-saudari terkasih. Selamat datang dalam renungan Injil hari ini. Mari kita menenangkan hati sejenak dan membuka diri terhadap sabda Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran kita agar kita semakin memahami kehendak Allah dan mampu menghidupi firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Bacaan Injil Matius 12 1-8. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, ia masuk ke dalam bait Allah dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, sebab Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini Yesus ditegur oleh orang-orang Farisi karena para murid memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bagi mereka, aturan lebih penting daripada keadaan manusia yang sedang lapar. Namun Yesus mengingatkan bahwa Allah menghendaki belas kasih, bukan sekadar pelaksanaan aturan tanpa kasih. Hukum Allah diberikan untuk membawa manusia kepada kehidupan, bukan menjadi beban yang menindas. Seringkali kita pun tanpa sadar mudah menghakimi orang lain. Hanya dari apa yang tampak di luar, kita cepat menilai kesalahan, tetapi lambat menunjukkan belas kasih. Yesus mengajarkan bahwa kasih selalu menjadi pusat kehidupan orang beriman. Kasih tidak berarti mengabaikan kebenaran, tetapi menjalankan kebenaran dengan hati yang penuh belas kasih. Dalam keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sekitar, kita dipanggil untuk lebih mengutamakan pengampunan daripada kemarahan, lebih mengedepankan pengertian daripada penghakiman, serta lebih suka menolong daripada menyalahkan. Ketika kita bersedia mengampuni, mendengarkan, dan membantu sesama, kita sedang menghadirkan wajah Kristus di dunia. Marilah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah selama ini saya lebih sibuk melihat kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang membawa damai dan kasih dimanapun berada? Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, hati kita semakin dipenuhi belas kasih, sehingga setiap perkataan dan tindakan kita menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Setelah kita membaca dan mendengarkan Injil hari ini dan mendengarkan renungan, marilah kita bawakan dalam doa agar sabda yang kita dengarkan membuat hati kita lebih dekat lagi dengan Bapa. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, ajarlah kami untuk memiliki hati yang lembut, rendah hati, dan penuh kasih kepada sesama. Jauhkan kami dari sikap suka menghakimi, mampukan kami menjadi pembawa damai serta saksi kasih-Mu dalam keluarga, pekerjaan, dan masyarakat.
Demi Kristus, Tuhan kami. Amin. Jika renungan ini menjadi berkat bagi Anda, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar semakin banyak orang mengalami kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.